Dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan Yesus mengusir setan dengan kuasa Allah yang lebih kuat daripada kuasa Beelzebul, penghulu setan itu. Setan dengan berbagai manifestasinya tetaplah sosok yang kuat, sehingga kita memerlukan kuasa Allah untuk mengusirnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Kamis 24 Maret, Pekan Prapaskah yang ketiga. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, semoga selama masa Prapaskah ini kami semakin tekun dan setia mendengarkan suara-Mu dan menempuh jalan yang telah Kau tunjukkan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas bab 11 ayat 14 sampai 23. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus mengusir dari seseorang suatu setan yang membisukan. Ketika setan itu keluar, orang bisu itu dapat berkata-kata. Maka heranlah orang banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berkata, ia mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, penghulu setan. Ada pula yang meminta suatu tanda dari surga kepada Yesus untuk mencobai dia. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Jikalau iblis itu terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri, bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Sebab kamu berkata bahwa aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul. Jadi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Nah, merekalah yang akan menjadi hakimmu. Tetapi, jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Apabila seorang yang kuat dan bersenjata lengkap menjaga rumahnya, maka amanlah segala miliknya. Tetapi, jika seorang yang lebih kuat daripadanya menyerang dan mengalahkannya, maka orang itu akan merampas perlengkapan senjata yang diandalkannya dan akan membagi-bagi rampasannya. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita menjadi sadar akan kejahatan yang mengerikan terjadi di dunia ini. Adanya perang, kerusakan alam, perdagangan manusia, peredaran obat-obatan terlarang, adalah beberapa contoh tindakan kejahatan umat manusia. Media massa secara masif telah menjadikannya sebagai berita utama, bahkan mengalahkan berita tentang kebaikan yang ada. Kita dapat tergoda untuk berpikir bahwa kejahatan menang atas kebaikan. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan Yesus mengusir setan
dengan kuasa Allah yang lebih kuat daripada kuasa Beelzebul, penghulu setan itu. Setan dengan berbagai manifestasinya tetaplah sosok yang kuat, sehingga kita memerlukan kuasa Allah untuk mengusirnya. Kuasa Allah selalu lebih kuat daripada kejahatan, dan kehadiran kerajaan Allah di dunia ini lebih kuat daripada kehadiran kerajaan iblis atau setan. Saudara-saudariku yang terkasih, Bapak Paus kita, Paus Fransiskus mengingatkan kita bahwa pada masa Prapaskah ini hendaknya kita tidak bosan-bosan berbuat baik. Tidak jemu-jemunya kita berdoa, dan juga tidak bosan untuk bertobat, sehingga kejahatan dan kekuatan roh jahat yang ada dalam diri kita ini bisa kita kalahkan. Kita percaya Roh Tuhan yang bangkit tersebar luas di dunia ini dan akan menang atas segala bentuk kejahatan. Saudara-saudariku yang terkasih, panggilan kita adalah membiarkan roh Allah itu, roh yang baik itu menguasai diri kita, sehingga kita menjadi tanda nyata kemenangan kasih Allah atas kejahatan, menjadi tanda nyata kehadiran Allah dalam diri kita di dunia ini. Maka marilah saudara-saudariku yang terkasih, kita bersama-sama di masa Prapaskah ini untuk selalu membangun relasi dengan Tuhan Allah kita, supaya kita mampu untuk mengalahkan segala godaan-godaan dari roh jahat itu, sehingga kita bersama-sama siap dan pantas untuk memasuki masa Paskah, Prapaskah, dan akhirnya menyambut kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan dikona ungan hidupku, indahkan doaku. Bila hati mengarah padamu, limpahkan rahmat-Mu. Aku selalu diincar bahaya sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Tuhan, semoga Engkau mendengar tangisan hatiku. Tanganku angkat di hadapan-Mu, pandanglah diriku. Jangan sampai Kau tinggalkan daku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku. Jangan Kau pandang noda di hati dan salah hidupku, namun pandanglah niatku ini di dalam karyaku. Maka ulurkan tangan bagiku sampai akhir nanti. Tuhanlah perisaiku.
Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, mereka yang menderita, mereka yang sedang menghadapi berbagai macam kesulitan dan persoalan dalam hidupnya, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.